Ini adalah seorang pangeran yang ingin menjadi sakti, ya teman-teman ya. Pangeran ini mencuri sebuah benda pusaka milik pangeran ataupun Prabu Jayabaya. Ini sudah lama sekali teman-teman. Dan ketahuan oleh penjaganya itu bukan penjaga biasa, tapi penjaga dari alam gaib. Ya kita tahu sendiri karena Prabu Jayabaya itu memiliki dua kerajaan. Yang pertama kerajaan yang dihuni oleh manusia, yang kedua itu kerajaan yang dihuni oleh para makhluk gaib. Ya, dia ketahuan, akhirnya dia dilempar dari atas teman-teman, slip, mencas kayak gini teman-teman di bagian sini. Dan dia seketika tidak bisa bergerak. Kamu serius? Hanya dengan mencabut keris itu aja kamu bisa kembali ke wujud manusiamu? Enggak, saya nggak percaya. Kamu itu pasti goib. Kamu itu goib. Sedoyone pun kang welas asih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini saya Mr. X di sini. Saya menghimbau kepada kalian semua, ya, kita ikuti apa yang fatwa ulama itu katakan, ya. Kalau kita itu harus memboikot, ya, semua produk-produk yang mendukung Israel. Jadi kalau kita itu kayak enggak memboikot, kita itu tidak menahan, ya, produk-produk dari mereka, kita sama saja dengan kita membeli, kita menyumbang Israel untuk membeli senjata untuk melawan sahabat kita di Palestina. Kenapa? Karena itu adalah cara satu-satunya untuk menghentikan negara Zionis tersebut. Kalau mereka tidak mendapatkan dana ataupun mendapatkan uang, mereka tentunya akan berhenti berperang, karena perang itu membutuhkan biaya. Gitu loh teman-teman. Dan juga jangan pernah kalian berpikir kalau nanti bagaimana sahabat kita yang bekerja di situ. Kayak kita kan kebanyakan sekarang boikot McD, ya, sama KFC, Starbucks gitu kan. Kan banyak umat muslim yang bekerja di situ. Tenang. Kita ini berjuang teman-teman. Kita berjuang. Dengan cara kita memboikot produk-produk mereka, berarti kita akan membangkitkan produk-produk lokal. Jadi mereka yang bekerja di sana justru bisa pindah ke tempat yang dimana produk lokal itu banyak gitu teman-teman. Ya, jadi nggak usah terlalu fanatik terhadap produk yang mendukung negara Zionis, ya teman-teman, ya. Ada yang berkata ini kan McD. Ya, kita kan banyak sekali yang memboikot McD, ya. Ini kan McD beda, bukan dedongkotnya yang di Amerika. Ini yang di Indonesia itu beda. Kata siapa beda? Kalau memang McD itu beda dari yang di Amerika ataupun yang di negara manapun itu, berani nggak mereka ganti logo? Kalau mereka nggak berani ganti logo, berarti sama saja. Ya, mau ganti nama di belakang, ganti logo M-nya itu diganti, coba. Berani nggak? Pasti nggak berani mereka teman-teman. Karena apa? Ini adalah merek, logo itu adalah merek dagang dari mereka. Seperti itu, ya. Intinya saya mohon kepada subscriber saya, jangan beli-beli semua produk yang mendukung kaum Zionis, ya teman-teman, ya. Supaya sahabat kita selamat, ya. Supaya peperangan ini segera berhenti. Karena mereka itu disuruh gencatan senjata, disuruh menghentikan perang, tidak mau. Jadi cara satunya itu seperti ini. Ya, kita harus kurung mereka supaya mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya supply. Ya, hal ini pun pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu sudah hampir dibunuh dan dijatuhkan batu besar oleh kaum Zionis tersebut. Ini liciknya kaum Zionis. Banyak yang berkata, kenapa tidak kirim santet-santet ke kaum Zionis? Ingat teman-teman, kaum Zionis itu adalah kaum yang lebih daripada iblis.
Jadi iblis yang dimanapun itu masih kalah jauh dengan mereka. Mereka sudah manusia tapi lebih dari iblis. Kenapa saya bilang begitu? Ya, karena mereka adalah penganut setia Dajjal, lebih parah dari iblis. Iblis yang berwujud manusia itu lebih parah dibanding iblis yang asli. Oke teman-teman, kita sudahi ini semua. Ini karena saya mau melanjutkan penelusuran, jadi saya minta kalian satu, boikot. Ya, produk apa saja Mister? Banyak sekali ya. Banyak sekali. Kalian bisa search di mana-mana tentang boikot produk-produk kaum Zionis yang mendukung Zionis. Kalian bisa. Ya. Cintailah produk lokal ya, kayak minuman kita cintailah le mineral atau gimana gitu ya, jangan dari produk-produk Zionis ya. Kalian pikir kayak Aqua itu adalah produk kita sendiri, bukan ya, itu adalah turunan dari produk-produk kaum Zionis teman-teman. Oke teman-teman ya, kita nggak akan bahas itu terlalu lama. Yang jelas kalian itu sudah tahu ya, dan tujuan saya ke sini itu saya sedang mencari sebuah cahaya emas yang membumbung tinggi ke langit. Dan cahaya emas ini saya yakin ini adalah sebuah pusaka yang sangat bagus sekali, pusaka yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena cahaya ini hanya muncul satu kali selama saya melihatnya. Jadi ini waktu itu malam saya melihat di rumah itu sekitar jam 3 kemarin, jam 3 di daerah sini tuh membumbung tinggi cahaya keemasan. Terus karena jam 3 akhirnya saya mau datang ke sini itu jam 3-nya nggak bisa teman-teman. Bentar lagi subuh ya, kebetulan imam di musolah kami itu sedang sakit dan saya harus menggantikannya. Ini nggak bisa, jadi saya ganti hari. Dan sekarang ini habis isya, saya menuju ke lokasi ini. Saya masih ingat persis dan lokasinya sudah saya titik di tempat ini. Jadi sekarang saya tinggal mencarinya. Mudah-mudahan ini adalah suatu karomah ataupun mukjizat yang bisa saya dapatkan gitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo, ini hati-hati ya Mas Evi ya. Soalnya di bawah sini itu adalah sebuah jurang yang nggak terlalu curam sih, tapi ya membuat kita itu bisa patah tulang atau gimana. Bismillah. Allahu Akbar. Loh, ini ada yang menebang kayak gini, siapa ya Mas Evi ya? Tapi ada ini, apa petani yang di sini ya? Wah, astagfirullahaladzim. Mas Evi, saya mendengar teriakan. Iya, serius. Saya mendengar teriakan dari sini. Allah Akbar, Allah Akbar. Di mana? Di mana kamu? Allah Akbar. Sini Mas Evi. Ini Mas Evi. Lihat. Astagfirullahaladzim. Bertanduk Mas Evi. Bertanduk emas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Siapa kamu? Tolong saya, tolong saya. Apa yang minta ditolong? Hah? Kenapa?
Oh, nggak mungkin. Saya nggak percaya ini. Saya tidak akan percaya tentang hal ini. Kutukan? Maksudnya kutukan apa? Ini? Astaga, mampus kau. Mampus kau. Jadi teman-teman, dia ini tertusuk oleh sebuah keris, tapi tidak tepat menusuk kayak gini teman-teman, ke atas ke bawah tidak. Ini karena keris ini dilempar kayak saya melempar ke Sevi, lalu kenanya itu menyamping, jelek gitu menyamping ya, tapi pas di ubun-ubun tapi kenanya menyamping teman-teman, nggak lurus kayak gini. Dia langsung menjadi seperti ini dan terkunci di sini teman-teman. Dia terkunci, dia nggak bisa kemana-mana, dia tetap terkunci di sini selamanya. Kenapa dia terkunci? Ya, ini adalah seorang pangeran yang ingin menjadi sakti ya teman-teman ya. Pangeran ini mencuri sebuah benda pusaka milik pangeran ataupun Prabu Jayabaya. Ini sudah lama sekali ya teman-teman. Dan ketahuan oleh penjaga. Penjaganya itu bukan penjaga biasa, tapi penjaga dari alam gaib. Ya kita tahu sendiri karena Prabu Jayabaya itu memiliki dua kerajaan. Yang pertama kerajaan yang dihuni oleh manusia, yang kedua itu kerajaan yang dihuni oleh para makhluk gaib. Ya, dia ketahuan, akhirnya dia dilempar dari atas teman-teman, slip, mencas kayak gini teman-teman di bagian sini. Dan dia seketika tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu ketika dia tidak bisa bergerak, semua tubuhnya menjadi seperti ini. Dan dia dikunci di sini. Tidak bisa kemana-mana selama ratusan tahun. Stop. Kenapa kamu teriak-teriak? Caranya bagaimana? Hah? Kamu serius? Hanya dengan mencabut keris itu aja? Kamu bisa kembali ke wujud manusiamu? Enggak, saya nggak percaya. Kamu itu pasti goib. Kamu itu goib. Hah? Lalu bagaimana kamu bisa bertahan ratusan tahun? Oh, gitu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Oke. Benda yang kamu curi tapi di mana? Oh, sudah diambil lagi. Tujuan kamu mencuri itu untuk apa? Oh, karena kamu itu akan mengadakan sayembara supaya kamu bisa menang. Jadi kamu mencuri sebuah pusaka milik Prabu Jayabaya. Harusnya kamu tahu, Prabu Jayabaya itu sangat terkenal. Beliau itu tidak hanya memimpin satu kerajaan. Semua orang yang ada di dunia ini tahu. Oh, kamu nekat. Baik. Tapi nggak mungkin sepertinya kalau hanya mencabut. Oh, ada mantranya juga. Apa itu?
Hah? Ingkang welas asih ruponing jagat. Oh. Baik. Ingkang welas asih ruponing jagat. Oke. Oke. Saya akan cabut ya. Kamu jangan teriak kalau ini sakit. Saya nggak tahu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa yang harus saya lakukan? Oh, saya harus baca mantra ini dan kamu akan pulih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rupaning jagat ingkang welas asih walikono rupa ingkang asli, sihir ingkang kutuk, sedoyonipun ingkang welas asih walikono astaga. Oh, ini pangeran aslinya. Ini wujud kamu hasilnya seperti ini. Bagaimana kamu bisa bertahan selama ini? Karena saya dikutuk. Oh, karena kutukan. Ya. Astagfirullahaladzim. Sudah ratusan tahun saya di sini meminta tolong, tapi tidak ada yang mau dengar. Tidak ada yang bisa melihat. Hanya kamu satu-satunya. Jadi selama ini hanya saya yang bisa melihatmu dan mendengar suaramu. Betul. Bukankah selama ini ada banyak orang yang kesini? Banyak, hanya bisa melewati saja. Tidak ada yang pernah bisa melihat ataupun mendengar suara saya. Astagfirullahalazim. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Terus ini gimana? Dibuang saja. Pembawa sial buat saya. Buat kamu? Kalau buat saya ada berkahnya nggak? Kemungkinan banyak. Oke. Simpan saja kalau mau. Nggak, saya sih nggak mau nyimpan ya. Paling saya berikan ke orang yang mau saja. Saya ogah punya barang-barang seperti ini. Kenapa tidak mau? Karena saya percaya kepada doa daripada kepada benda-benda seperti ini. Tapi itu terbukti. Saya bisa berada di sini selama ratusan tahun. Kenapa kamu nekat sekali mencuri pusaka Jayabaya? Karena saya pengen sakti. Kalau mau sakti, itu belajar, bukan mencuri. Belajar itu terlalu banyak memakan waktu. Oh, jadi kamu ingin sakti secara singkat? Ya. Mencuri bisa lebih cepat. Astagfirullahaladzim. Kamu itu pangeran yang tidak tahu diri ya. Dan saya harap kamu jangan pernah melakukan ini lagi. Dan saya nggak tahu apakah kamu bisa pergi dari sini dalam kondisi seperti ini. Ini sudah metropolitan, sudah jauh dari abad kamu. Tentu saja bisa. Terus kamu mau kemana? Tinggal masuk ke hutan. Masuk ke hutan. Hutan sekarang sudah tidak ada. Semua sudah dihuni oleh manusia. Pasti masih ada. Astagfirullahaladzim. Sekarang kamu
kesaktianmu seberapa tingkat? Untuk sekarang masih lemah. Oh, Saya dikutuk. kenapa? Saya tidak diizinkan untuk mencabut keris ini dari dalam dirinya. Kamu menginginkan dia selamanya di sini. Astagfirullah. Bahkan meskipun ini sudah saya cabut, dia sudah kembali menjadi manusia, dia tetap tidak akan pernah bisa pergi. Kenapa?